wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfiana Safitri. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai siklus akuntansi. Langsung saja kita simak videonya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah kegiatan pengumpulan serta pengelolaan data dalam satu kurun waktu. Dengan kata lain, siklus akuntansi bisa diartikan sebagai proses penyusunan laporan keuangan yang harus dibuat secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam membuat siklus akuntansi sampai digunakan kembali pada periode yang akan datang, semua tahapan-tahapannya haruslah dilewati. Nah, berikut adalah gambaran dari tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, ada transaksi. Ketika terjadi transaksi, maka bukti transaksi tersebut dianalisa. Apa saja akun yang terlibat dan bagaimana posisi akun tersebut. Apakah debit atau kredit. Setelah transaksi tersebut dianalisa, kemudian dicatat ke dalam jurnal. Akun-akun yang ada di dalam jurnal ini kemudian dikelompokkan dengan akun yang sama. Kas dikelompokkan menjadi satu dengan kas, utang dikelompokkan menjadi satu dengan utang. Nah, proses pengelompokan itu namanya adalah posting ke buku besar. Setelah penyusunan buku besar, maka saldo-saldo yang ada di buku besar, saldo akhirnya dikelompokkan menjadi satu untuk dibuat yang namanya neraca saldo. Di neraca saldo inilah gunanya untuk mengukur apakah pekerjaan kita dari transaksi sampai posting ke buku besar itu sudah benar. Karena dalam neraca saldo akan diketahui posisi debit dan kredit semua akun, dan hasilnya harus sama. Jika tidak sama, berarti ada kesalahan dalam pencatatan. Tetapi, jika pada neraca saldo hasilnya sudah sama, berarti semua langkah yang dilakukan sudah benar. Setelah menyusun neraca saldo, siklus akuntansi yang kelima yaitu menyusun jurnal penyesuaian. Apakah akun dari neraca saldo tadi ada yang perlu disesuaikan atau tidak? Ada yang salah mencatat atau tidak? Apakah perlengkapannya memang seperti itu atau berkurang? Ketika ada akun yang perlu disesuaikan, maka buatlah jurnal penyesuaian. Setelah membuat jurnal penyesuaian, biasanya langkah selanjutnya yaitu membuat kertas kerja 10 kolom. Kertas kerja 10 kolom ini terdiri dari kumpulan neraca saldo, yaitu debit dan kredit, jurnal penyesuaian, posisi debit dan kredit, neraca saldo disesuaikan, posisi debit dan kredit, kemudian laba rugi, posisi debit dan kredit, dan yang terakhir adalah neraca, juga debit dan kredit. Kertas kerja 10 kolom tersebut gunanya untuk membantu penyusunan laporan keuangan. Jika perusahaan tidak ingin membuat kertas kerja, maka bisa membuat neraca saldo disesuaikan. Nah, setelah membuat neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian dan neraca saldo disesuaikan, barulah bisa membuat yang namanya laporan keuangan. Setelah membuat laporan keuangan, maka langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun nominal, karena akun nominal itu tidak digunakan lagi atau berhenti di periode tersebut. Setelah membuat jurnal penutup, langkah selanjutnya yang ke-9 yaitu membuat neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup ini bentuknya hampir sama dengan neraca saldo biasa, tetapi wujudnya ia tidak akan memunculkan akun nominal. Pada neraca saldo setelah penutup hanya muncul akun real karena akun nominal sudah ditutup. Nah, setelah membuat neraca saldo penutup, kemudian dicek kembali apakah pada jurnal penyesuaian ada akun yang harus dibalik atau tidak.
Jika ada, maka langkah yang ke-10 yaitu membuat jurnal pembalik. Jika ada, maka baliklah jurnal itu. Namun, tidak semua jurnal penyesuaian harus dibalik. Guna dari jurnal pembalik adalah untuk menjaga konsistensi terhadap pencatatan perusahaan. Setelah membuat jurnal pembalik, langkah yang selanjutnya yaitu membuat neraca saldo setelah pembalik. Neraca saldo setelah pembalik ini menjumlahkan dari neraca saldo setelah penutupan dan jurnal pembalik, dijumlahkan dan diletakkan pada neraca saldo setelah pembalik. Kemudian, setelah membuat neraca saldo pembalik, perusahaan sudah siap untuk menghadapi transaksi berikutnya. Setelah itu, prosesnya akan berputar lagi seperti ini. Jadi, dengan memiliki laporan siklus akuntansi ini, kita bisa mengetahui alur keuangan perusahaan. Karena itu, laporan siklus akuntansi perlu dilakukan oleh pemilik perusahaan atau pelaku bisnis, agar bisnis yang dikelola dapat berkembang dengan baik. Oke, itulah tadi sedikit penjelasan materi dari saya tentang siklus akuntansi. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti video saya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.